Anda masih di Ekonomik dan dunia lagi panas dan dampaknya langsung terasa sampai ke tanah air. Ketegangan geopolitik bukan cuma berita tapi nyata-nyata menekan harga kebutuhan, membebani industri dan yang paling berat mengancam nasib pekerja kita. Dan menjelang peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei esok, berbagai harapan disuarakan para pekerja terhadap kebijakan pemerintah di tahun 2026 ini. Dan berikut pendapat warga selengkapnya. Menurut saya tantangan terbesar saat ini adalah pemerintah harus menyediakan banyak lapangan pekerjaan. Karena kan ketimpangan jumlah penduduk dengan ketersediaan lapangan pekerjaan itu sangat jauh menurut saya. Selain itu juga pemerataan lokasi pekerjaan juga menjadi pertimbangan. Karena kan ya posisi rumah di mana dengan kantor di mana itu kan juga sangat menentukan, apalagi dengan fisik yang semakin lelah gitu. Jarak semakin jauh juga semakin lelah. Umumnya sebenarnya tantangan yang paling berat menurut saya ya perihal keterjaminan sosial ya, terutama bila pekerja kehilangan pekerjaannya di Indonesia sendiri masih belum ada jaring pengaman yang menurut saya belum kuat lah, apalagi mengingat beberapa kebijakan pemerintah seperti Omnibus Law juga menyebabkan beberapa perusahaan itu seenaknya gitu ngasih kontrak kerja gitu ya tanpa kepastian kalau misalkan mereka kehilangan pekerjaannya nanti bakal seperti apa. Minta ditingkatkan kembali kualitas kita bekerja, dan pemerintah pun penuh dengan perhatian dari pekerja yang model-model kayak saya. Di tengah situasi yang serba tidak pasti ini, pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita menciptakan sumber daya manusia yang benar-benar sesuai dan siap pakai agar tidak menjadi pengangguran. Dan bagaimana perlindungan hukum menjamin hak buruh tidak bergeser dan bisakah dunia usaha tetap bertahan sambil berpihak kepada kesejahteraan pekerjanya. Dan untuk menjawab keresahan ini, saya sudah bersama dengan Pak Joko Baroto, Project Manager Officer Bidang Ketenaga Kerjaan Apindo. Selamat malam Pak Joko, terima kasih sudah hadir di Ekonomik malam hari ini Pak. Malam Mas. Baik, dan berikutnya juga sudah ada Mbak Fitriana, dosen Hukum Ketenaga Kerjaan Universitas Indonesia. Terima kasih Mbak Fitriana sudah hadir di Ekonomik. Dan melalui sambungan Zoom sudah ada bersama kita Bapak Dharma Wansyah, Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Republik Indonesia. Pak Dirjen, terima kasih Pak sudah bersama kami Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak. Saya mungkin langsung bertanya ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, tadi kita sudah mendengar ada keluh kesah masyarakat Pak, mulai dari lokasi pekerjaan yang jauh dari tempat tinggal, kemudian juga jaraknya, kemudian juga sistem kontrak di sana, kemudian juga kepastian untuk mendapatkan pekerjaan di sana di tengah kondisi seperti ini. Dan kira-kira dari kacamata Kemnaker sendiri melihatnya seperti apa Pak dengan tensi geopolitikal yang semakin meruncing saat ini dan menimpa banyak sektor di Indonesia dan di global terutama. Bagaimana Kemnaker melihat hal tersebut dan bagaimana menjaga pekerja kita tetap bekerja di kemudian hari? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang lowongan kerja ini adalah sebenarnya merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi. Ya. Jika pertumbuhan ekonomi kita tinggi, maka kita bisa mendapatkan atau bisa membuka kesempatan kerja kepada masyarakat. Nah, fokus kami di Kementerian Ketenagakerjaan, kita sebenarnya lebih kepada untuk meningkatkan employability. Artinya bagaimana menghilangkan mismatch, memberikan keterampilan kepada masyarakat, kemudian meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan yang lebih penting adalah menjaga hubungan industrial yang tetap kondusif agar iklim investasi bisa terjaga dan sehingga perusahaan-perusahaan ini tidak mem-PHK karyawannya, sehingga masyarakat yang sudah mendapatkan pekerjaan bisa mereka tetap bekerja. Nah, kemudian dari sisi meningkatkan produktivitas tenaga kerja, ini juga sebenarnya ketika tenaga kerja yang sudah bekerja mereka bisa meningkatkan produktivitas, maka perusahaan ini akan bisa ekspansi. Itu harapannya. Ketika perusahaan ekspansi, usahanya tumbuh, maka diharapkan mereka memberikan atau membuka lowongan-lowongan kerja baru kepada masyarakat. Itu yang sebenarnya menjadi fokus kami di Kementerian Ketenagakerjaan. Baik, baik.
ada kata kunci di sana bagaimana mengenjot ekspansi dari bisnis di kemudian hari dan juga kemudian bagaimana penyerapan tenaga kerja itu menjadi lebih masif lagi. Tapi yang menarik dari survei Apindo, saya langsung ke Pak Joko. Pak Joko dari survei Apindo mengatakan bahwa 67% perusahaan itu belum berniat untuk mencari tenaga kerja baru. Bahkan 50%-nya mengatakan bahwa pengusaha ini tidak akan ekspansi selama 5 tahun ke depan, Pak. What will happen next itu dengan kondisi tersebut, bagaimana penyerapan tenaga kerja, bagaimana penyerapan tenaga kerja apabila memang bisnis tidak bisa berekspansi ke depannya? Ya, jadi sebenarnya seperti yang Pak Dirjen tadi sampaikan, karena ini satu total pendekatannya, bukan hanya karena satu, bukan hanya karena geopolitik, tetapi impact sebelumnya dan sekarang itu luar biasa pengaruhnya. Apalagi dengan kenaikan harga energi yang luar biasa. Kita tahu aftur domestik udah sampai bisa 72% begitu ya kenaikan. Juga biaya logistik, juga biaya yang lain-lain bahan baku. Sehingga memang kalau membuka mungkin sangat hati-hati karena kita belum tahu ke depan seperti apa kepastian ini ya. Tetapi bahwa kita tetap ingin menjaga. Gimana pun kita mencoba mempertahankan bisnis ini bisa running as usual dengan berbagai program yang kita lakukan. Baik, dengan 67% pengusaha ataupun industri tidak belum menambah jumlah SDM-nya gitu ya, apakah itu dimungkinkan akan ada misalnya pengefektivisan pekerja yang sudah ada di dalam industri tersebut atau seperti apa kira-kira? Kalau yang dilakukan itu ada beberapa hal, tidak langsung dengan pekerjanya, tetapi bagaimana optimalisasi. Beberapa perusahaan sedang mencoba tentu saja adalah membuka pasar ekspor yang baru, supaya bisa juga terus bisnis berkembang, kemudian operasional terjaga, tentu saja financial terjaga dan juga pekerjaan terjaga. Karena kalau tidak, ya rasanya ada suatu saat, ada masanya tidak bisa dihindarkan. Tetapi itu adalah sesuatu yang kita jaga, sebenarnya proses itu harus kita lakukan untuk menjaga itu. Baik, ada suatu masa di mana hal tersebut tidak bisa dijaga. Tapi kita akan bahas lagi ke depannya. Pak Joko, saya langsung ke Mbak Fitria. Mbak Fitria, sebagai pengamat perburuhan, bagaimana Anda melihat kondisi saat ini bahwa memang ada tekanan-tekanan global menuju ke Indonesia, bisa dikatakan benar-benar menekan industri kita. Bahkan dikatakan tadi survei Apindo mengatakan 67% itu tidak akan menerima pekerja baru, 50% akan ekspansi. Apa yang terjadi dengan penyediaan lapangan kerja kita ke depannya? Baik, terima kasih. Jadi kalau menurut saya memang tantangan berikutnya itu bukanlah melihat pada penyerapan saja sebenarnya, tetapi bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan itu juga memberikan penghidupan yang layak. Nah, ketika penghidupan yang layak ini dituntut, tentunya kan akan ada gejolak di mana istilahnya pemberian upah yang akan mempengaruhi kemampuan perusahaan di tengah situasi geopolitik saat ini, tentunya juga akan berdampak pada buruh itu sendiri. Nah, itu di sini kita harapkan jangan sampai buruh yang sebenarnya merupakan aset dalam hal ini adalah menjadi tenaga yang harus diperhatikan kesejahteraannya, tetapi jangan juga dikorbankan dalam hal ini. Baik. Anda melihat ke depannya akan ada buruh akan menjadi korban di tengah kondisi seperti ini? Ya, itu sangat-sangat tidak diinginkan ya. Jadi harapan ke depannya adalah bagaimana buruh itu bisa sejahtera dengan cara bekerja. Dari pekerjaan itulah dia mendapatkan penghidupan yang layak, yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Mahkamah Konstitusi juga yang menyatakan bahwa semestinya tidak hanya sandang pangan pokok papan saja, tetapi juga berkaitan bagaimana dia bisa memenuhi pendidikan, kesehatan, rekreasi, jaminan hari tuanya, begitu. Baik, Pak Dirjen, sejauh ini apakah dengan kondisi geopolitik saat ini, apakah ada hak-hak dari pekerja atau buruh yang terpaksa harus diperkecil dan itu menjadi concern tersendiri dari Kemenaker, Pak? Sampai saat ini belum ada ya. Sampai saat ini masih hak-hak buruh itu masih terjamin sesuai dengan kalau di perusahaan itu ada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama antara pihak pemberi kerja dan pekerja, ini masih terjamin. Ada satu hal yang ingin saya tekankan di sini terkait dengan rekrutmen oleh perusahaan. Jadi sebenarnya rekrutmen ini tetap ada. Kami punya data, terutama untuk yang rekrutmen baru ya. Jadi hasil survei kami terhadap
program pemagangan nasional, ini 34% lulusan perguruan tinggi yang kemarin selesai di batch 1, ini direkrut oleh perusahaan tempat mereka magang. Ya. Artinya, program-program pemerintah ini juga sebenarnya membantu perusahaan. Mereka selama 6 bulan magang di perusahaan, kemudian membantu perusahaan dengan dibayar oleh pemerintah, sehingga harapannya perusahaan juga tetap survive dengan segala kondisi saat ini. Ya. Baik, kalau dari Apindo, Pak Joko, sebesar apa sebenarnya tantangan geopolitikal ini mempengaruhi biaya produksi sehingga mempengaruhi berapa besar mungkin upah yang diberikan kepada rekrutmen baru yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, Pak? Iya, sebenarnya kalau upah sendiri atau pengupahan, terutama upah minimum itu sudah ada aturannya gitu ya, sehingga bagaimanapun kita mendorong itu harus bisa diikuti. Kenyataannya kita melihat mungkin ada beberapa yang belum mampu, tapi didorong untuk ke sana. Dan sekali lagi bukan berarti upah ini adalah berdiri sendiri, karena total contohnya begitu ya tadi, energi naiknya luar biasa, logistik naik 15-20% gitu ya. Kemudian juga kalau contoh ini salah satu bahan baku yang sangat diperlukan di mana-mana, itu adalah untuk bahan baku plastik. Itu naiknya 45%. Gitu. Sehingga dari upah ini sendiri pada prinsipnya kita mencoba mengikuti untuk peraturan perundangan yang berlaku. Memang yang menjadi catatan itu adalah salah satunya itu adalah kadang-kadang rancu. Ini upah itu sebenarnya apa sih? Yang kami tegaskan adalah upah minimum itu tidak akan bisa membuat orang sejahtera, kecuali dia harus meningkatkan kompetensinya. Karena upah minimum itu pada dasarnya adalah jaring pengaman. Baik, dengan kondisi saat ini Pak, ada himbauan dari pemerintah bahwa industri jangan dulu untuk menaikkan harga jual gitu. Tapi bagaimana disampaikan oleh Pak Joko tadi bahwa harga bahan baku sudah mulai naik semuanya, harga energi juga sudah semakin naik. Bagaimana perusahaan bisa menjamin produktivitas bisa berjalan dengan tepat dan bahkan hak-hak pekerja bisa dilakukan dengan tepat juga gitu, mengingat kondisi seperti ini yang terjadi gitu, Pak? Iya, yang pasti bahwa memang sekarang ada pelambatan pasar atau daya beli itu luar biasa, sudah mulai terasa begitu ya, sehingga untuk meningkatkan harga jual rasanya memang juga kalau betul dipaksakan juga tidak akan diterima oleh pasar. Yang dilakukan adalah tadi bagaimana efisiensi rantai pasok, bagaimana produktiviti ditingkatkan, dan juga bidangnya Pak Dirjen ini kompetensi ini benar-benar ditingkatkan supaya apa yang disebut productivity itu bisa, ya mungkin tidak bisa sama, tapi minimum bisa mengejar biaya yang luar biasa naik ini. Itu sampai kita melihat bagaimana ke depan arahnya ini seperti apa, katakanlah khususnya geopolitik ini ya. Karena sampai sekarang masih wait and see nih. Baik. Arahnya kemana gitu. Baik, masih wait and see. Tapi untungnya tadi kalau Pak Dirjen bilang ada anak magang nih membantu industri ataupun juga pengusaha dalam mungkin menambal ya kebutuhan-kebutuhan pekerja yang sebelumnya mungkin tidak bisa terlaksana, namun bisa dengan teman-teman magang itu bisa tercapai di sana. Kalau Mbak Fitriana seberapa besar harus adanya perlindungan bagi anak-anak magang di sebuah perusahaan gitu terkait dengan what they deserve gitu, dan bagaimana load kerja mereka gitu. Kalau lihat dari sekarang saat ini kondisinya di mana ada beban-beban tertentu di sana, juga ada efektivitas yang dilakukan di sana. Bagaimana Anda melihat ini, Mbak Fitriana? Baik, memang menarik sekarang fenomenanya banyak sebagai program magang ya. Tetapi harus kita pahami bahwa magang ini bukanlah dalam konteks hubungan kerja. Mereka adalah bagian dari pelatihan. Yang mana kalau kita berbicara pelatihan, berarti semestinya ketika melakukan pekerjaan atau dalam konteks ini tadi yang Bapak sampaikan adalah membantu perusahaan, itu harusnya juga di bawah pengawasan oleh instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman. Dan kemudian yang berikutnya adalah kalaupun magang itu adalah menjadi salah satu solusi yang dianggap paling baik saat ini, tapi kita juga harus perhatikan anak magang itu tidak bisa dianggap memiliki jenjang karir yang pasti karena mereka tidak ada dalam suatu hubungan kerja. Nah, itu yang menjadi persoalan berikutnya gitu.
meskipun banyak pelindungan-pelindungan seperti K3, kemudian jaminan sosial dan sepertinya juga uang saku juga sudah sama ya Pak dengan upah minimum gitu ada di beberapa tempat. Tetapi tentunya kan kita tidak melihat penyerapan tenaga kerja ini dalam jangka waktu pendek saja, tapi bagaimana memastikan keberlanjutan sehingga nantinya akan mendorong perekonomian juga gitu. Baik, Pak Joko, dengan disampaikan oleh Mbak Fitria tadi gitu, apakah itu berarti dengan teman-teman magang ini kan memang memiliki skill pastinya gitu Pak ya, dengan kondisi mungkin baru lulus, akhirnya mendapat kesempatan luar biasa dari pemerintah untuk bisa magang dalam program magang Merdeka ini gitu, dan sejauh berapa besar sebenarnya chance mereka untuk benar-benar bisa diterima menjadi bagian dari struktur tenaga kerjaan di perusahaan dan memiliki gaji yang memang sesuai dengan kompetensi mereka gitu Pak. Ya, yang pertama mungkin Apalagi dengan kondisi sekarang di mana ada efektivitas yang sedang dilakukan gitu. betul. Jadi yang pertama saya juga ingin sedikit memberikan pendapat dan meluruskan. Kita belajar bersama dengan Pak Dirjen pada waktu itu tahun 2015-2016 kalau tidak salah, kita bagaimana vokasi itu berjalan, bahwa mestinya vokasi ini bukan setelah lulus. Itu dulu. Gitu ya. Mestinya sudah ada sekolah vokasi ini, dari sekolah vokasi itu SMK sudah 3 tahun, D1 sudah 4 tahun, D4 berarti sudah 7 tahun. Mestinya sudah layak. Faktanya tadi di riset dan sebagainya masih banyak yang belum match begitu ya. Nah, dari sisi magang sendiri, yang magang yang sekarang begitu ya. Pada prinsipnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah memang mungkin ada yang membantu perusahaan. Tapi di sisi lain bagi perusahaan-perusahaan yang sudah stabil, itu benar-benar bagaimana magang ini bukan membantu perusahaan, tapi meningkatkan kompetensi lulusan ini. Kalaupun toh tidak direkrut di perusahaan saya, belajarlah di situ itu gitu ya. bisa direkrut di perusahaan lain dengan kita memberikan bekal. Jadi dan memang seperti disampaikan tadi, ada beberapa yang direkrut oleh perusahaan. Itu fakta. Cuma memang sebagian besar mungkin karena ya kita belum tahu ya mereka menyediakan kurikulum yang cukup atau tidak. Ini atau kesiapan dari si pemagang sendiri seperti apa gitu ya. Ini beberapa memang belum fit gitu ya, belum fit untuk berjalan. Tetapi apakah ini cukup membantu? Rasanya membantu, tinggal efektivitasnya seberapa tinggi. Baik. Gitu, Mas. Pak Dirjen, ada efektivitas yang coba ditakar di sana, Pak. Bagaimana upaya dari Kemenaker untuk bisa menghasilkan sumber daya manusia atau SDM ini, terutama yang magang ini benar-benar bisa mencapai standar yang diharapkan oleh perusahaan ataupun industri sebenarnya, Pak? Iya, jadi memang kami membuat sebuah sistem sedemikian rupa untuk program magang ini. Perusahaan itu menawarkan jabatan-jabatan untuk yang mereka berikan sebagai program magang kepada peserta. Nah, ini kita posting, kemudian di website Magang Hub, kemudian calon peserta ini mereka apply, memilih jabatan-jabatan yang sesuai dengan program studi mereka di perguruan tinggi. Nah, perusahaan bisa melakukan seleksi awal gitu ya. Jadi yang memilih, yang menentukan peserta ini adalah perusahaan. Kemudian kewajiban perusahaan adalah menyediakan mentor. Jadi satu orang mentor itu menangani 15 orang peserta magang. Dan setiap hari si peserta magang ini harus membuat report, melaporkan apa aktivitasnya, kemudian ada approval dari mentor. Sehingga aktivitas yang mereka lakukan setiap hari ini benar-benar terkontrol, terkendali, dan reportnya langsung ke kami. Sehingga kalau ada terjadi misalnya sesuatu dan lain hal, kami bisa langsung mengetahui. Kemudian juga untuk perlindungan peserta magang, ini juga ada saluran-saluran yang kami siapkan. Jadi mentor bisa mengadu, kemudian peserta magang bisa mengadu, dan ketika ada aduan kami langsung turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, jadi kalau dari hasil survei yang untuk yang batch 1 sudah selesai kemarin, ini memang kami melihat ini program magang ini triple win ya. Jadi memberikan keuntungan bagi pemerintah, bagi perusahaan, dan juga bagi peserta. Jadi sama-sama saling diuntungkan dengan program magang ini. Baik, sekarang pertanyaannya kan di tengah kondisi saat ini, sebenarnya sektor apa saja yang bisa dikatakan menerima banyak peserta magang gitu, Pak Dirjen, dan apakah dengan kondisi ini, dengan program pemerintah yang luar biasa besar ini, Pak, itu berarti ada kemudahan yang diterima oleh industri ataupun pengusaha
dan perusahaan sehingga akan stop dulu nih yang namanya rekrutmen baru yang lebih solid berada dalam struktur ketenagakerjaan dan lebih banyak mengandalkan oke tunggu aja nih magang-magang teman-teman magang dari pemerintah. Apakah ada opini seperti itu Pak yang terlintas sebenarnya? Rasanya kalau yang saya diskusi dengan teman-teman tidak direct seperti itu. Oke. Karena bagaimanapun kalau yang magang ini adalah lulusan yang masih 1 tahun, gitu ya. Oke. Sehingga dan kita tahu kalau di Indonesia kan mismatch juga masih luar biasa tadi ya. Termasuk kalau ini di catatan saya juga masih tenaga kerja muda ini, ternyata yang bekerja saat tidak sesuai dengan bidang itu juga 36,6% kurang lebih, gitu ya. Sehingga tetap perusahaan-perusahaan ini tetap mencari dengan konsepnya mereka, strategi mereka, tentu saja tidak meninggalkan magang ini. Karena magang ini tadi sudah disampaikan, itu adalah triple win. Triple win. Bagaimana ini bisa dioptimumkan untuk program-program peningkatan maupun rekrutmen. Baik, baik. Mbak Fitri melihatnya seperti apa Mbak? Apakah ada kemungkinan bahwa perusahaan dengan kondisi saat ini masih keterbatasan, ada tekanan geopolitik, tekanan bahan baku, krisis energi segala macam, mereka akan menunda dulu rekrutmen, tapi magang ya udah dulu deh, karena memang belum ada yang valid gitu untuk kita ngambil tenaga kerja baru gitu yang lebih mumpuni, kita coba maksimalkan dulu teman-teman magang yang ada saat ini gitu. Apakah Anda melihat adanya fenomena seperti itu sebenarnya? Ya, kalau melihat kepada realitas kondisi tenaga kerja saat ini yang lebih banyak jumlah tenaga kerja ketimbang lapangan pekerjaan, itu kalau dari perspektif ekonomi ya Pak, mungkin ekonomi terhadap hukum itu adalah posisi di mana pasar tenaga kerja saat ini menunjukkan monopsony power. Di mana si pembeli jasa dalam hal ini adalah pengusaha, begitu ya, hanya satu atau sebagian atau beberapa saja. Sementara tenaga kerja kita yang ada saat ini sebagai penjual jasa itu lebih banyak. Nah, itu menimbulkan adanya potensi di mana si pembeli tersebut, dalam hal ini pengusaha, akan menawarkan pilihan-pilihan yang sepertinya tidak ada opsi lain bagi para tenaga kerja untuk menerima misalkan menjadi magang dulu, ketimbang dia tidak memiliki penghasilan sama sekali, pekerjaan, status, dan lain sebagainya. Karena pekerjaan ini kan tidak hanya meliputi aspek ekonomis, tapi status sosial juga gitu ya, terkait dengan pengangguran ya dan lain sebagainya. Jadi mungkin akan mengarah ke sana, tetapi kan yang diharapkan kepada buruh saat ini adalah kesejahteraan mereka juga. Jangan sampai pada akhirnya fleksibilitas tersebut, opsi tersebut menjadikan kesejahteraan pekerja juga tergerus begitu. Baik, apakah Anda melihat nanti ke depannya dengan kondisi saat ini akan adanya kesulitan untuk membuka lapangan kerja baru gitu, Mbak Fitriana? Gitu, dan itu menjadi problem besar sebenarnya? Ya, itu tentunya menjadi problem besar bagi pemerintah dan negara ya. Untuk menyeimbangkan antara bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif dan juga melindungi dari hak-hak pekerja sebagai dalam hal ini tenaga kerja untuk bisa menghidupi kebutuhan hidupnya. Baik, kita akan bahas kira-kira seperti apa hak-hak pekerja ini akan digelontorkan dari pemerintah maupun dari sektor industri di kedepannya terkait dengan besok akan ada May Day, dan jangan kemana-mana, kita akan membahasnya sesaat lagi tetap di Ekonomi.